Salam. Silakan masuk. Dari mana, Mbak? Saya dari Padang Bini. Dari Padang Bini. Iya, Sama siapa kesini tadi? sendiri. Iya, jadi santri ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini santri itu mau cerita, Mbak. Ya. Nanti santri itu takut nanti tiap kata tuh cerita santri itu nyebar kemana-mana. Oh iya, santri nggak usah takut ya ceritanya di sini, dijamin pokoknya semua cerita santri itu nggak akan ada orang lain yang tahu karena ini sifatnya pribadi. Terus nggak akan ada yang tahu, nggak bakalan pokoknya disebarin sama siapapun, termasuk orang-orang terdekat saya. Jadi santri nggak usah cemas, nggak usah takut ceritanya ya, nggak apa-apa, langsung aja. Di sini santri sukarela ya mengikuti konseling ini. Jangan takut, pokoknya nggak akan disebarin kok. Nah, ada tempat-tempat yang tertentu lah bisa. Oh, jadi udah tahu misalnya kalau sinyal-sinyal di sini itu yang bagus di mana, yang buruknya di mana. Jadi udah antisipasi ya, ruang untuk yang baik ya. Iya. Oh iya, kedatangan Mbak Santri ke sini kenapa ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak, saya itu akhir-akhir ini saya merasa cemas, khawatir, itu kayak gimana ya, Mbak? Susah kayak gitu nah, mau mencerna apa yang orang bilang tuh susah banget kayak gitu nah. Oh ya, jadi maksudnya ini cemas terus susah tentang perkataan orang atau nasihat orang. Iya, Maksudnya yang gimana itu santri? kayak gini, Mbak. Kemarin itu awal itu sebenarnya sih Ya. baru ngalamin putus lah ya. Oh, baru putus akhir-akhir ini. Terus gimana? Udah putus itu entah kenapa santri itu susah banget dibilang sama teman-teman kalau misalnya itu masih aja ngotot kayak gitu kan, pengennya ya mau santri sendiri kayak gitu kan, tuh kayak gimana ya. Nah tapi di satu sisi santri itu nggak tenang kayak gitu, bahwa sering cemas, sering khawatir, sering kepikiran kayak gitu, dengan masalah yang itu tadi. Oh, jadi santri itu egonya tinggi ya, nggak mau nurutin kata teman-temannya, nggak mau dengerin ya kata teman-temannya. Tapi di satu sisi yang lain, santri itu cuma sama keputusan ini, terus sama nurutin kata-kata santri sendiri, santri itu mulai cemas karena nggak dengerin kata teman-temannya. Ya bisa dibilang gitu, Mbak. Soalnya mungkin ya itu nggak bisa ngalahin ego kayak gitu kan. Ego tuh maunya ya kayak gitu aja terus kayak gitu kan. Tapi di satu sisi pengen juga kayak gitu nambah lupa kayak gitu kan. Pengen, bukannya nggak pengen tuh bukan, tapi caranya kayak gitu Gimana? ya. Kalau boleh tahu itu maksudnya santri nggak mau dengerin teman-temannya itu yang gimana, terus atau ini masih ada permasalahan sama mantannya itu, berhubung sama mantannya atau gimana tuh? Nggak bisa dengerin tuh mungkin kayak gini nah, Mbak. Kalau misalnya teman-teman itu membicarakan yang buruk-buruknya tentang dia kayak gitu kan, Mbak. Iya. Nah tapi yang santri inget tuh, yang santri sendiri rasa itu masih tentang yang ibarat kata tuh yang manis-manisnya kayak gitu lah, Mbak. Kata-kata dia nah jadinya bingung sendiri jadinya kayak gitu. Kalau misalnya hubungan dengan yang mantan itu juga sih sekarang tuh udah barat kata tuh kayak gimana ya, udah jarang sih yang namanya yang ini apa chat ataupun apa gitu. Nah kalau udah bisa dikatain udah gak kenal lah gitu. Jadi teman-teman santri itu gini ya, santri kalau teman-teman santri itu ngomong yang buruk, jadi santri nggak terima sama mantan itu. Tapi santri tahu nggak kalau yang buruk-buruk itu tuh fakta atau enggak, atau cuma mereka aja yang ngomongin? Kan nggak mungkin, itu tuh teman-teman dekat santri semua, nggak mungkin mereka berbicara yang aneh-aneh atau gimana. Ya mungkin santri tahu, Mbak, tapi kayak gimana ya, Mbak, susah santri tangkep kayak gitu, susah santri cerna tuh
Mungkin iya, santri itu orangnya susah disadarin kayak gitu. Nah kan karena kenapa? Selama dia sama santri, ya santri itu tahu, yang taunya tuh ibarat kata tuh tentang yang baik-baiknya aja kayak gitu. Nah, nah sedangkan yang buruk-buruk ini santri taunya dari orang lain kayak gitu. Jadinya agak susah kayak gitu. Nah kan nerima kayak gitu nambah. Santri nggak terima ya semua yang berpikiran buruk tentang dia itu, nggak terima walaupun udah putus gitu. Iya sih. Jadi kan santri itu gimana ya, masih masih gimana ya sama mantan itu. Terus putus kemarin karena apa? Kenapa bisa putus? Kalau santri masih sangat sangat tahu lah santri gimana itu. Ya putusnya karena orang bisa dikatain orang ketiga lah mbak ya, apalagi ini mau cerita juga kemarin itu pacarannya kami itu LDR luar mbak. LDR ya. LDR udah lama, udah 4 tahun lebih lah mbak gitu. Nah kan apa tiba-tiba udah mau mutusin untuk pulang kampung kayak gitu. Nah kan dia ngomong putus sama santri, jadinya agak kayak gimana ya mbak ya, udah ada rencana pengen pulang kampung tiba-tiba diputusin, dan dia itu nggak ada bilang kalau misalnya dia itu udah ada pengganti kayak gitu. Nah kan ataupun orang yang sebelum dia putusin santri pun itu mungkin dia udah kejadian sama cewek itu kan ya. Jadinya tuh santri tahu itu setelah santri pulang kampung kayak gitu. Nah kan taunya pun dari teman santri lagi kalau misalnya si dia itu ternyata udah punya pacar gitu. Nah kan jadinya susah banget diterima kayak gitu. Nah kayak nggak percaya mbak, kayak semuanya tuh masih dalam mimpi kayak gitu. Nah kan ya mungkin kalau misalnya mau dikatain alay ya memang santri agak alay lah ya kayak gitu. Nah kan ya jadinya tahu lah santri itu jadi bingung kayak gitu. Nah kan mana yang mau harus santri putusin, santri itu susah banget untuk mengambil keputusan untuk biar bisa lupa sama dia, susah banget. Terusnya karena orang lain terus santri masih nggak bisa terima gitu. Tapi kan udah tahu itu mantan ya, bisa dibilangin mantan kan, udah terima kan kalau itu mantan. Kalau mantannya itu udah punya pacar, nanti masih nggak percaya sama teman-temannya. Jadi ini balik lagi ke santrinya sendiri. Jadi mau gimana? Santri itu ya pengen lupa gitu, pengen juga punya orang baru gitu. Nah, dia aja bisa, kenapa santri nggak, santri itu pengennya kayak gitu. Tapi sampai saat ini pun ada ibarat kata tuh cowok yang ngedeketin tapi santrinya kok merasa takut kayak gitu. Kenapa kalau misalnya bakalan terjadi lagi, kalau misalnya gitu, kenapa apalagi nih yang KBR ya takut jadi belum bisa menerima yang lain. Santri itu udah ada niatan mau berubah tapi masih takut, kejadian yang tadi yang barusan itu ulang lagi ya. Gimana kalau santri itu dari kakak dulu, maksudnya itu nggak usah mikirin yang pacar-pacaran itu, fokus ke kuliah dulu. Terus sama misalnya yang teman-teman tadi ya jangan terlalu sombong, misalnya ada yang deketin ya santri membuka diri, itu juga untuk baik untuk misalnya teman atau mungkin apa nanti kan nggak semuanya harus jadiin pacar gitu. Benar ya santri ya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi mungkin atau ada yang mengajar? Santri itu sebenarnya pengen nyampain langsung ke dia nya mbak. Kalau misalnya kayak mana ya, kalau langsung ngomong sama dianya rasanya tuh kayak plong aja gitu. Nah kepikiran sama santri itu kalau misalnya semuanya itu udah santri bilangin, santri itu merasa lega gitu. Nah kan tapi ya tau lah sendiri kayak gitu. Nah kan dalam kondisi yang sekarang itu terhalangnya sama ya gak mungkin juga kan kalau misalnya sampai pengen koncet atau pengen nelfon dia sedangkan dia udah punya cewek gitu. Jadi sampai itu artinya ngomong langsung sama dia, karena masih banyak pertanyaan apa aja tuh kenapa bisa kayak gini, karena udah lama atau sebagainya gitu ya. Iya. Jadi selanjutnya santri itu ada rencana apa ini Santri untuk apa sih, untuk merubah atau bicara sama dia tuh gimana maksudnya? santri tuh pengennya kemarin tuh kan santri ada santri lah kayak gitu kan.
langsung bilang juga sama orang tuanya kayak gitu. Nah kan kalau misalnya sekarang tuh udah putus, jadinya janganlah kayak gimana ya, jangan mikir oh sekarang itu dia tuh udah putus tapi sekarang malah apa ya jarang ini gitu. Ya, jadinya keluarganya ya. ya santri itu jadinya pengen apa, mereka tuh juga ngerti kondisi yang santri rasain kayak gitu. Nah kan jadinya santri itu mau ngilangin pikiran mereka yang kayak gitu kayak gitu. Nah kan kemarin juga pas nyatu itu kata orang tuanya kan, Rencananya santri ke depan ini mau gimana? santri itu rencananya kayak gini, tapi jujur di saat yang sekarang ini santri belum bisa bertanya, tapi santri juga sadar karena dalam hal ini itu santri itu ibarat kata tuh bisa dikatain bodoh lah kayak gitu. Nah kayak masih berharap sama orang yang benar-benar sudah nyakitin dia di sana sendiri. Nah tapi untuk gimana ya, untuk lepas dari semua itu rasanya sebenarnya nggak mudah gitu kan Mbak, jadi karena masih sering kepikiran gitu. Jadi saya maaf ya sama itu sebenarnya nggak bisa mengusahain dia, tapi di satu sisi yang lain dia itu jelas udah santri udah berkhianat ya seperti itu gitu ya. Jadi di sini Mbak ada permainan namanya kursi kosong, maksudnya kita berdialog, permainan berdialog dengan diri sendiri. Nah coba ya udah. Kita mau coba ya permainannya tadi, Arya Sandria. Oke. Jadi di sini ada dua. Santri boleh duduk di sebelah sini. Sebelah ya. Ya. Nah, jadi yang kursi kosongnya itu santri bayangin itu dia. Coba pejamin matanya. Jadi santri bayangin dia tuh lagi pakai baju apa, lagi ngapain, biasanya ngapain gitu. Jadi di sini ada dua kursi ya, satu udah santri dudukin, satu itu kosong. Jadi santri anggap yang di hadapan santri itu dia. Jadi santri tutup mata dulu sekarang. Bayangin yang duduk di hadapan santri itu mantannya santri. Jadi dia lagi ngapain atau pakai baju apa? Lagi ngapain? Oh, main game ya. Ya udah, santri bayangin dia itu jangan santri dia itu mau ngomong apa sama santri? Maaf ya, kata maaf itu ya kalau dia Oh, dia mau minta maaf ya. Terus ini santri keluarin unek-uneknya sama dia. Pengen nangis di hadapan dia ya. Iya. Kata-katanya ada yang mau dikeluarin? Ditanyain kenapa sih karena kamu tuh nggak mikir panjang tentang kayak gimana ya, mungkin kamu selama ini sama aku merasakan masalah kalian tapi kamu masih sama cara kamu yang kayak gini. Coba kamu bilang dari awal kalau cewek lain yang kamu jangan beri harapan sama aku kayak gitu. Ini nih malahan membuat aku tuh sakitnya tuh mengikat. Kamu tuh bakalan ya. Tidak, itu maksudnya ya. Santri boleh buka matanya. Nah, jadi di depan santri dia dengerin, terus dia balas apa jawaban santri ngeluarin unek-unek tadi. Dia jawab apa? Gimana jawaban dia? Ya mungkin teman-teman maaf mungkin juga karena apa LDR kan Mbak, jadinya santri di sini juga harus bisa memahami gitu kan, apalagi yang cowok gitu kan, mungkin dia cuma jalan atau apa. Udah puas, udah lega ya ngomong sama dia. Ya, mungkin lain kali kalau ada kesempatan bisa ngomong atau gimana. Jadi santri ada niatan pengen ngelupain dia, bener-bener pengen ngelupain dia. Bisa ya, dicoba ditekan gimana biar jangan dulu kontekan sama dia, jangan dulu apa tentang dia, jangan ingat dia, walaupun keingat ya
ya udah biarin aja semuanya berlalu gitu. Terus sama misalnya ada yang itu ya jangan dianggurin, maksudnya jangan di apa ya, ya jangan dicuekin, kasian juga teman-teman santri. Sama yang ngomong itu pasti ada baik ada buruknya. uh, Udah ya itu aja ya santrinya, atau ada yang lain, ada bener sabar ya santri ya. Jadi ini ada yang mau dibicarain lagi atau ada unek-uneknya santri lagi yang mau disampaikan? Udah ya. Udah santri. Oke, sabar santri ya. Udah puas ngeluarin unek-uneknya? Atau ada yang mau dibicarain lagi? Santri kita Cukup ya. Jadi kesimpulannya itu santri pengen ngelupain dia ya, walaupun udah lama udah sayang banget sama dia karena dia udah ada orang ketiga. Jadi di sini usaha santri itu untuk ngelupain dia bukan cuma niat aja, tapi usahanya bagaimana. Ini jangan cuma niat aja tapi stalking terus, jadi komunikasinya ditunda dulu. Ada baiknya sih ditunda dulu karena mau ngelupain dia. Terus sama yang lain itu jangan dicuekin ya. Sabar ya santri ya. Oke, minggu depan kita mau ketemu di mana? di sini juga Di sini lagi ya. Santri datang ke rumah lagi nggak apa-apa? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hari apa? Hari Hari Minggu. Itu kita jam berapa? sekitar jam berapa? Jadi hari Minggu udah Zuhur santri kesini lagi ya. Ya, makasih ya santri ya.